Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffianda Kurniawan, NIM 182410111106. Hari ini saya akan bahas modul dari tugas modul Knife Base. Jadi tugasnya itu melakukan testing terhadap dataset iris dan dataset adult. Kita langsung mulai di tugas iris. Pertamanya ya pasti kita harus import datanya ya. Sudah dapat datanya, lalu di sini saya memisahkan hasil dengan atributnya. Jadi atributnya itu adalah ini 4 kolom ini, lalu hasilnya adalah variety-nya. Nah, di sini saya pisahkan data itu adalah atributnya, data itu adalah dimana dataset tadi dikurangi kolom variety. Nah, lalu untuk targetnya itu adalah hasilnya, targetnya itu mengambil dari kolom variety seperti itu. Nah, ketika kita cetak data, kolom variety-nya sudah nggak ada. Oke, selanjutnya langsung kita split, kita bagi datanya menjadi data training dan data testing. Nah, di sini untuk awal-awal saya menggunakan data testing sebesar 20%, jadi data trainingnya itu 80%. Saya juga menggunakan random state 100. Ini biar diacaknya cuma sekali, jadi nggak berulang-ulang acaknya, sehingga hasil akurasinya itu selalu tetap. Nah, di sini kita menghitung akurasinya atau ketepatan datanya dari data testing terhadap data training. Nah, di sini ternyata dapat akurasi sebesar 96%. Lalu ini adalah data yang dites. Nanti kita ambil contoh yang pertama aja deh. Indeks ke 128 ini dengan data atribut seperti ini. Lalu hasilnya dicetak di sini. Nah, hasilnya ternyata tadi yang indeks 128 itu Virginica. Ternyata di sini kita print hasil prediksinya. Ternyata benar Virginica. Nah, rata-rata benar karena tadi akurasi kebenarannya sebesar 96% ya. Lalu ini model prediksi menggunakan probabilitas. Nah, jadi anggapannya gini bacanya. Ini mewakili Setosa, ini mewakili Versicolor, ini mewakili Virginica. Nah, angka yang paling terbesar itu adalah yang menjadi prediksinya. Nah, tadi kan prediksinya Virginica. Oleh karena itu, kolom ketiga ini adalah yang paling besar. Seperti itu. Kita langsung tes terhadap data adult. Nah, di sini pertama sama kita import dulu data adultnya ya. Nah, kita sudah dapat di sini. Nah, di sini ada banyak sekali kolomnya, ada berapa ini? Ada 15 kolom. Oke, terus di sini ada work class ini bentuknya belum angka, masih string. Marital status pun begitu, ada banyak ya. Nah, data-data ini harus kita ubah jadi angka semua dulu. Terus hasilnya nanti adalah income. Nah, hasilnya itu nanti dari data ini menentukan dia itu gajinya di bawah 50.000 atau lebih dari 50.000 sih gitu. Langsung kita mulai mengubah yang awalnya string ini nih berubah jadi angka semua. Nah, di sini saya mengambil data ini ya, apa? Native country pertama. Soalnya native country ini yang ternyata kolomnya paling banyak. Maksudnya variasi datanya paling banyak soalnya negara. Nah, di sini saya taruh di variabel kolom, data kolom yang mengarah pada data frame kolom native country. Nah, ternyata di sini ada banyak ya. Di sini ada 42 jenis negara sama tanda tanya juga. Nah, ini kan banyak sehingga saya menggunakan berulang 2 kali untuk menentukannya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan ini. Pertama, for i in index itu mengulang dari indeks ke 0 hingga indeks ke 48.000 sekian ini. Jadi mengambil semua datanya. Lalu saya menggunakan C sampai dengan 0 ini nanti untuk menentukan dia indeks ke berapa. Nanti saya jelaskan lagi. Lalu for B in data column. Nah, jadi yang B ini in data column ini mengambil nama ini. Nama tanda tanya Kambodia, Kanada, China itu. Nah, lalu saya menggunakan if data pada dataset adult
pada indeks ke A atau indeks ke 0 ya pertama ya. Indeks ke 0 pada kolom native country itu bernilai B. B tadi kan nama negara ya, nama country-nya tadi ada Kanada dan lain-lain. Apabila benar, maka data tersebut kita ubah dengan C. Nah, diubah dengan indeks tersebut. Nah, kalau misalnya tadi salah ya pertama ya. Pertama kan ada tanya. Pertama salah. Nah, maka C-nya ditambah 1. Nanti berikutnya C-nya jadi 1. Nah, salah lagi C-nya jadi 2 hingga sesuai indeksnya. Nah, ternyata di sini tadi data pertama itu United States kan. Nah, United States itu ada pada kolom hampir terakhir ini kolom 49. Nah, jadi nanti data indeks pertama itu akan berubah jadi 49. Langsung kita lihat aja di sini. Oh, ternyata 39. Nah, jadi datanya itu akan berubah jadi angka semua. Yang awalnya nama-nama negara sekarang jadi urutan berdasarkan kolom tadi. Nah, untuk yang lainnya saya menggunakan manual soalnya nggak banyak. Nah, di sini saya mengubah yang race ya atau warna kulit ini. Nah, jadi jika warna kulitnya itu Amerindian, saya beri dia ubah jadi indeks ke 0. Kalau Asian Pacific itu jadi angka 1 dan seterusnya. Untuk yang lainnya sama ya, ini untuk kolom education, untuk kolom gender. Nah, intinya saya ubah semua jadi angka. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil datanya dalam bentuk angka semua. Sehingga dari sini kita bisa mengukur datanya. Nah, lalu setelah saya uji coba berkali-kali, ternyata untuk menghasilkan akurasi yang paling tinggi itu saya harus menghilangkan kolom income ini untuk hasilnya tadi ya. Saya harus menghilangkan kolom race, gender, relationship, marital status, education, FNL week saya nggak tahu ya. Terus native country ini harus dihapus juga agar mendapatkan akurasi ketepatan yang paling tinggi. Nah, itu saya lakukan dengan cara mencoba menghapus satu-satu dan membandingkan akurasi sebelumnya dan sesudahnya. Lalu di sini saya definisikan targetnya adalah kolom income tadi yang sudah dihapus juga. Oke, lalu di sini saya melakukan split seperti yang pertama juga. Saya untuk membagi data trend dan data test. Di sini mengambil 30% atau kita coba 20% dulu aja. Kita lihat akurasinya. Akurasinya di sini mendapat 80,2%. Nah, kalau kita bandingkan dengan datanya yang berjumlah 48.000, masih banyak banget data yang salah. Jadi, tapi ini adalah akurasi paling tinggi yang sudah saya coba. Lalu kita coba tes aja ya. Contoh indeks ke berapa ya? Indeks ke 90 mungkin ya. Nggak bisa nentuin gitu ya. Oh, bisa deng. Oh iya, soalnya kan di random ya. Kita run lagi aja. Kita ambil data yang pertama ini aja ya. Nah, datanya tadi diacak. Ada data 12393 ini memiliki data umur 37, world class tipe ketiga, education numbernya 15, dan seterusnya, dan bekerjanya 60 jam dalam seminggu. Oke, terus kita lihat hasilnya dia mendapatkan gaji lebih dari 50.000. Mari kita lihat prediksinya. Oke, prediksinya di sini ternyata salah ya, karena kita lihat tadi juga akurasinya cuma 80% untuk data sebesar data sebanyak 48.000 itu. Kalau 20%-nya mungkin sekitar 9.600 data yang masih salah gitu. Jadi ya seperti itu, hasilnya kurang memuaskan memang. Coba kita untuk data 30%, akurasinya ini menurun karena data yang di training lebih sedikit. Ini masih data yang sama. Untuk prediksinya kita coba data yang kedua aja, 48701 ini ya. Kita lihat di sini hasil tesnya itu data aslinya adalah kurang dari 50.000. Mari kita lihat hasil prediksinya. Oh, ternyata kali ini hasil prediksinya betul, kurang dari 50.000. Kemudian kita coba yang terakhir, mengambil data tes 40%.
maka data trainingnya cuma 60%. Di sini akurasinya 79%. Kita coba data yang ketiga ini, 17918. Katanya gajinya kurang dari 50.000. Mari kita lihat prediksinya. Oke, kali ini prediksinya juga betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Pasti ada yang salah karena masih ada 20% data yang salah. Itu kurang lebih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.